Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mang Toha TV. Oke, tak perlu berlama-lama, semua sehat ya kabarnya. Kali ini Mang Toha akan membahas mengenai 4 step ataupun 4 langkah jika kalian ingin menjadi programmer. Ya, sekarang ngetrennya programmer. Kita langsung saja. Yang pertama, kamu harus menentukan di dalam diri kamu sendiri alasan kamu memilih menjadi programmer itu untuk apa. Jadi kamu belajar program itu harus punya goal seperti apa, pengenmu seperti apa dalam menggunakan atau ingin mempelajari pemrograman itu sendiri. Misal untuk kerja, atau untuk menambah wawasan saja, atau untuk hanya sekedar main-main. Alasan ini menjadi sangat penting ketika kita akan mempelajari pemrograman yang diperlukan ketekunan dan kemauan yang kuat. Jadi kamu harus menentukan benar-benar alasan kamu memilih menjadi programmer. Ya sebenarnya gampang-gampang sulit juga, namun jika punya ketekunan yang kuat itu akan lancar semuanya. Jadi yang pertama yaitu mengenai alasan kamu itu harus menjadi programmer itu apa. Harus punya tujuan ataupun goal. Yang kedua, jika kamu sudah menentukan alasan yang kuat atau punya keyakinan yang kuat untuk menjadi programmer, punya alasan yang kuat, kamu atau kalian harus menentukan bidang apakah yang ingin kalian tuju. Jadi di dalam pemrograman ada bidang-bidang yang spesifik ya, lebih spesifik, tidak general ataupun umum. Misal ada di bidang pengembangan website, ada di bidang pengembangan rekayasa perangkat lunak, ada juga misal data scientist, ada administrator basis data, dan ada lagi seperti pengembangan aplikasi ponsel atau Android. Jadi di dalam dunia programmer itu ada bidang-bidang yang setiap rumpun bidang ini punya spesifikasi yang harus disiapkan kepada teman-teman untuk belajar lebih dalam lagi. Jadi yang kedua, kalian harus menentukan bidang yang ingin kalian tuju. Misal kalau di web ya nanti kita coba di web, jika pengen di data scientist juga coba di data scientist, karena setiap bidang ini punya requirement, kemampuan masing-masing. Nanti dilanjut ke yang ketiga. Jadi penting banget kalian menentukan bidang yang kalian tuju. Oke, yang ketiga yaitu pilih bahasa pemrograman 1 atau 3. Namun yang penting apa? Yang penting adalah relevan dengan bidang yang kamu tuju. Misal seperti kita akan mengambil yang bidang misal data scientist, kita perlu belajar SQL ataupun bahasanya untuk data, pengolahan data. Misal juga kita ngambil bidang di pengembangan web ini kita harus belajar CSS, misal HTML, jQuery, ataupun belajar banyak lagi lah pokoknya. Misal untuk di dunia hacking ataupun dunia jaringan kita perlu belajar mikrotik, misal perlu belajar Python, bahasa Python ya, seperti itu. Jadi setelah kalian menentukan bidang yang kalian ingin tuju, kalian harus memilih ataupun belajar 1 bahasa atau 3 bahasa, atau khususnya yang relevan dengan bidang yang kalian tuju. Misal kalian pengen belajar web tapi kalian belajar requirement untuk data scientist, jadi tidak masuk kan ke dalam bidang kita. Kalau bidang web ya kita belajar CSS, HTML. Kalau perlu nanti kita belajar bahasa PHP, code igniter, ataupun
yang baru-baru sekarang, Ruby atau apa. Jadi sesuai bidang yang kalian tuju yang kalian pelajari, karena itu menjadi requirement ataupun syarat untuk mengelola bidang tersebut. Kalau di Android ya nanti pakai softwarenya Android Studio atau pakai bahasa lain yang sudah disiapkan para pembuat program. Nah, kalian tinggal menggunakan saja. Yang keempat, yaitu terus berlatih dan ikuti forum yang ada. Kan biasanya ada troubleshooting ataupun problem solving, atau bahasanya itu forum untuk bertukar pendapat jika ada problem kendala dalam dunia pemrograman gitulah. Misal di Stack Overflow, ada di GitHub, itu juga ada, kita bisa sharing file ataupun project kita. Jadi kita sering-sering forum dan berlatih, itu kuncinya berlatih. Karena di dunia pemrograman juga itu perlu ketelitian, perlu pengenalan bahasa Inggris yang bagus. Nah, makanya kita harus sering berlatih dengan konsep-konsep yang ada di pemrograman seperti perulangan, terus pemanggilan, deklarasi, dan macam-macam. Jadi ada 4 tips itu yang kalian harus lakukan jika ingin menjadi programmer. Yang pertama, tentukan alasan kalian menjadi programmer. Yang kedua, tentukan bidang apa yang ingin kalian tuju. Yang ketiga, pilih bahasa ataupun requirement yang relevan dengan bidang yang kalian tuju tadi. Yang keempat, terus berlatih dan ikut sharing dengan forum-forum dunia pemrograman. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan. Semoga kalian menjadi programmer yang kalian ingin gapai. Oke ya. Terima kasih dari Mang Toha TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu channel ini semakin bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.